Konsultasi publik Tol Jogja-Bawen telah selesai dilaksanakan. Apakah tahapan selanjutnya? Cari tahu jawabannya di sini. Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan bahas Tol Jogja-Bawen. Sebelum itu, saya mengingatkan kepada kalian semua, ikuti terus perkembangan pembangunan di daerah kalian dari sumber yang terpercaya. Apa yang saya sampaikan di sini sesuai yang ada di lapangan dan dari sumber yang dapat dipercaya. Karena hanya di channel ini kalian akan mendapat informasi yang detail tanpa ada rekayasa. Jika informasinya seperti itu, ya itulah keadaannya. Tapi sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu, kalian akan mendapat update terbaru jika ada kabar selanjutnya. Proses konsultasi publik sebagai tahapan persiapan pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen telah selesai. Warga yang tanahnya terlintasi mendukung pembangunan jalan tol ini. Jalan tol penghubung Segitiga Emas Joglo Semar. Analis kebijakan ahli Madya Setia Provinsi Jawa Tengah Bambang Hirwanto mengatakan, tahap selanjutnya adalah penetapan lokasi, dan penlok ini nantinya akan ditandatangani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Perlu diketahui, penlok itu sekaligus melindungi tanah warga yang nantinya akan terkena pembangunan jalan tol. Adapun proses konsultasi publik dilakukan secara maraton sejak 10 Januari 2022 sampai 8 Maret 2022. Yang dimulai dari Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, dan terakhir di Kabupaten Semarang. Bahkan sampai hari terakhir warga sangat akomodatif dan antusias. Mereka sadar bahwa lahan akan digunakan sebagai alat untuk kepentingan publik. Tol Jogja-Bawen juga dinantikan masyarakat, harapannya mendongkrak ekonomi, budaya, serta wisata. Sampai video ini dipublish, warga mendukung, merelakan, dan ikhlas jika lahannya digunakan untuk jalan tol. Kita tahu sendiri bahwa tahap pembangunan jalan tol masih panjang. Karenanya warga diharapkan hanya mempercayai dari sumber yang terpercaya, mulai dari Pemdes, Camat, Pemprov Jateng, hingga pejabat pembuat komitmen jalan tol Yogyakarta-Bawen. Kepala TU PPK Jalan Tol Jogja-Bawen, Heru Budi Prasetyo mengatakan, proses pengadaan tanah untuk jalan tol melibatkan pula Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Hal itu untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan inventarisasi tanah, tanaman, serta bangunan. Dalam proses tersebut, warga dilibatkan secara aktif untuk mendampingi proses pengukuran dan inventarisasi tanah serta bangunan. Setelah izin penetapan lokasi dari Gubernur turun, Kementerian PUPR akan memohon kepada Kanwil BPN Jawa Tengah untuk melaksanakan proses pengadaan tanah dan akan didelegasikan kepada kantor pertanahan daerah. Setelah itu, secara beruntun akan dilaksanakan pengumuman inventarisasi tanah dan bangunan. Masyarakat pun diberi waktu untuk melakukan koreksi data inventarisasi. Setelah tidak ada keberatan, akan dilakukan validasi untuk menuju pembayaran uang ganti kerugian. Pihak terkait juga telah meminta izin kepada warga untuk memasang patok trase. Patok ini berguna untuk menentukan batas tepi kanan, kiri, dan tengah calon jalan tol yang berada di atas tanah warga. Hingga saat ini, pemasangan patok trase telah memasuki Kota Magelang atau sekitar 25 km di Jawa Tengah. Dan bentangan jalan tol Yogyakarta-Bawen ini mencapai 67 km dari batas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk konstruksi fisik tol Yogyakarta-Bawen akan dilaksanakan setidaknya pembebasan lahan sudah mencapai 75% dari total lahan yang dibebaskan. Mungkin itulah update informasi terkini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Jika kalian suka video seperti ini, pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasinya secara detail. Sudah saatnya saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.